Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, di sebuah pegunungan primitif yang terletak di barat daya benua Kiasal, pertempuran sedang berlangsung. 3 kekuatan utama bertempur dalam lusinan pertempuran yang menentukan. Kemudian klan Xiao dan kuil Dewa Perang bekerja sama. Meskipun kuil Dewa Perang dan klan Xiao selalu berselisih untuk melenyapkan tentara zombie, itu adalah pilihan yang paling bijaksana untuk bekerja sama satu sama lain. Ketiga pasukan ini telah berperang beberapa kali dan semua pihak menderita kerusakan. Pada saat ini sudah waktunya bagi pasukan tiga belah pihak untuk beristirahat. Tentara dari 3 kekuatan membentuk situasi seperti tanduk dan suasana di tempat kejadian sangat tegang. Dalam jarak 100 mil dari gunung, di arah timur, barat, dan selatan, semuanya adalah tentara yang padat. Di sebelah timur adalah pasukan zombie Jetsura. Di sebelah barat adalah tentara klan Xiao. Di selatan adalah tentara kuil Dewa Perang. Meskipun Liu Xiaohui, Qing Tian, dan Yan Wuji semuanya dipromosikan menjadi Daudi, jika mereka bertarung sendirian, ketiganya bukan saingan Jetsura. Dalam keputusasaan, klan Xiao dan kuil Dewa Perang memilih untuk bekerja sama. Dalam hal ini, kerjasama adalah satu-satunya pilihan mereka. Jadi mereka untuk sementara meninggalkan keluhan masa lalu mereka dan bekerja sama untuk melawan Jetsura. Di sebuah gunung di sebelah barat, puluhan orang berdiri berjajar. Orang-orang ini adalah tokoh inti dari klan Xiao dan kuil Dewa Perang. 3 orang yang berdiri di depan adalah Liu Xiaohui, kepala klan Xiao, Qing Tian, kepala kuil Dewa Perang, dan Yan Wuji, wakil kepala kuil Dewa Perang. Dan di belakang 3 orang berdiri sekelompok orang paling kuat dari 2 kekuatan utama. Pada saat ini wajah semua orang yang hadir sangat serius dan ekspresi mereka tampak sangat berat. Siapa yang mengira bahwa Jetsura pada masa itu akan menjadi sangat menakutkan hari ini? Tentara zombie jauh lebih menakutkan daripada tentara manusia pada umumnya. Jumlah zombie yang kuat dan kecepatan penggandaan membuat orang merasa sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa tahun, Jetsura telah berkembang dari nol menjadi pasukan zombie dengan jutaan zombie kuat. Karena zombie bisa melepaskan gas mayat, ketika jejak gas mayat masuk ke tubuh musuh, maka musuh akan menjadi zombie. Sejak Jetsura menyelamatkan Raja Mayat yang tak terkalahkan, Jetsura tidak tahu metode apa yang harus digunakan untuk membuat Raja Mayat yang tak terkalahkan itu mematuhinya. Raja Mayat yang tak terkalahkan sejak itu menjadi penjahat bebas Jetsura. Dan dia adalah penjahat yang sangat mengerikan. Meskipun Jetsura kuat, Liu Xiaohui, Qing Tian, Yan Wuji, dan yang lainnya masih memiliki kekuatan untuk melawan Jetsura. Raja Mayat yang tak terkalahkan adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Liu Xiaohui dan yang lainnya sama sekali bukan lawan Raja Mayat tak terkalahkan. Selama pertempuran, begitu Raja Mayat tak terkalahkan muncul, pasukan gabungan klan Xiao dan kuil Dewa Perang pasti akan dikalahkan. Untungnya dalam pertempuran baru-baru ini, Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak muncul. Semua orang khawatir tentang nasib mereka di masa depan. Pada saat ini, Qing Tian, Liu Xiaohui, dan Yan Wuji, mereka melihat dengan cermat di kehampaan suatu tempat. Di sana 3 sosok muncul dari udara tipis. Seorang pria muda memegang seorang wanita di tangan kirinya dan seorang anak di tangan kanannya. Melihat ini, Liu Xiaohui, Qing Tian, dan Yan Wuji semuanya terkejut. Liu Xiaohui berteriak dengan gembira. "Xiaoyan, apakah itu benar-benar kamu?" Qing Tian dan Yan Wuji keduanya berkata, "Xiaoyan, ini benar-benar kamu." Saat itu ketika Xiaoyan bertarung melawan langit dan dipromosikan ke alam abadi, mereka bertiga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Xiaoyan lagi di benua Kiasal. Xiaoyan perlahan datang ke Liu Xiaohui dan berkata dengan senyum tipis, "Liu Xiaohui, lama tidak bertemu. Aku telah kembali. Bagaimana kabarmu selama ini?" Liu Xiaohui tersenyum pahit.
Kami melawan zombie setiap hari. Apakah menurutmu kami baik-baik saja? Hahaha. Xiaoyan tertawa, lalu mengganti topik pembicaraannya dan berkata sambil tersenyum. Akhirnya kita bertemu lagi. Jangan bicarakan itu. Kudengar kau mengembangkan klan Xiao menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di benua Qi asal. Apakah itu benar? Ucap dari Xiaoyan. Bukankah kamu yang mendirikan klan Xiao dan kemudian kamu menyerahkan tugas ini kepadaku? Ucap dari Liu Xiaohui. Xiaoyan tertawa lalu merangkul bahu Liu Xiaohui dan berkata, "Ayo kita pergi. Ayo cari tempat yang tenang untuk mengobrol." Liu Xiaohui lalu berkata, "Pertempuran sudah dekat. Bagaimana kita bisa pergi?" Tapi Xiaoyan sudah merangkulnya dan pergi dari kejauhan. Xiaoyan dan Liu Xiaohui pergi untuk berbicara dan tertawa, tetapi Qing Tian dan Zhan Wuji sangat marah. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan benar-benar mengabaikan Qing Tian dan Zhan Wuji, dan Xiaoyan tidak memandang Qing Tian dan Zhan Wuji. Melihat Xiaoyan dan Liu Xiaohui pergi, Zhan Wuji berkata dengan getir, "Anak yang sangat penantang." Qing Tian juga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Suatu hari, aku akan mengalahkannya. Biarkan dia menyesali pembangkangan hari ini." Pada saat ini Jetsura mulai memimpin pasukan zombie untuk menyerang. Sebelum tentara zombie menyerang, bau busuk dan gas mayat sudah mengalir dan sejumlah besar manusia jatuh ke tanah dan mati. Manusia kuat yang diracuni dan jatuh, setelah beberapa saat mereka berdiri lagi dan menjadi zombie. Ini adalah hal yang mengerikan tentang tentara zombie. Mereka tidak hanya membunuh musuh, tetapi mengubah musuh menjadi zombie. Qing Tian segera memberi perintah dan semua orang mulai menyapa tentara zombie. Untuk sementara waktu, pertempuran sengit pecah lagi di langit. Manusia yang kuat dan zombie bertarung dengan sengit bersama, dan manusia yang kuat terus jatuh dan zombie terus meledak. Melihat Liu Xiaohui belum kembali, Zhan Wuji berkata dengan marah, "Seseorang, pergi dan temukan Liu Xiaohui untukku." Pada saat ini Xiaoyan dan Liu Xiaohui berjalan berdampingan, berbicara dan tertawa. Ketika Zhan Wuji melihat situasi ini, dia bahkan lebih marah. Dia berkata dengan marah kepada Liu Xiaohui, "Baiklah, Liu Xiaohui, ketika musuh sekarang menyerang, kamu tidak pergi untuk membunuh musuh, tetapi kamu hanya peduli untuk mengenang masa lalu bersama temanmu." Liu Xiaohui tersenyum dan berkata, "Saudara Zhen, jangan marah. Xiaoyan telah kembali. Aku percaya bahwa dengan kekuatannya, seharusnya tidak ada masalah dalam mengalahkan Jetsura. Jika Jetsura dikalahkan, bawahannya pasti akan takut." Jetsura tiba-tiba berteriak di langit, "Siapa yang berani melawanku?" Zhan Wuji mengambil kesempatan itu dan berkata, "Xiaoyan, bukankah Liu Xiaohui mengatakan bahwa kamu sangat kuat? Kalau begitu, silahkan pergi dan lawan Jetsura, sehingga kamu dapat menunjukkan kekuatanmu kepada semua orang." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan anakku yang bertarung." Apa? Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Liu Xiaohui dan Zhan Wuji sama-sama tercengang dan kaget. Mereka berdua mengira mereka salah dengar. Liu Xiaohui lalu berkata, "Xiaoyan, apakah kamu bercanda? Putramu masih kecil." Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak pernah bercanda. Aku bahkan tidak mengolok-ngolok anakku." Dia lalu memanggil Lin Er ke sisinya dan berkata dengan ringan, "Lin Er, zombie itu akan diserahkan kepadamu. Aku memiliki kepercayaan bahwa kamu bisa mengalahkannya." "Baik ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengalahkannya." Lin Er segera setuju dan kemudian dia bergegas ke langit. Ketika Lin Er muncul di depan Jetsura, Jetsura tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dari sudut pandang Jetsura, mengirim seorang anak untuk melawannya sama seperti meremehkannya dan menghinanya. Dia lalu berkata pada pasukan gabungan klan Xiao dan kuil Dewa Perang, "Apakah tidak ada seorang pun di pasukan kalian yang bisa melawanku? Kalian benar-benar mengirim bayi kecil ini untuk bertarung denganku." Namun begitu kata-katanya jatuh, dia melihat sosok kecil menembus kehampaan dan terbang ke arahnya. "Kamu benar-benar meremehkanku. Ambil pukulan dariku." Suara lembut itu terdengar perlahan di udara
dan segera Lin meninju Jetsura dengan pukulan. Jetsura tidak bisa menghindar. Pukulan Lin menghantam Jetsura dengan keras. Segera teriakan terdengar dan Jetsura yang tragis terpesona oleh pukulan Lin. Pada saat ini semua orang yang hadir tercengang. Di langit ribuan manusia dan zombie yang kuat telah bertarung bersama dengan sengit. Ini adalah pertempuran untuk mengubah nasib umat manusia. Ini adalah pertempuran untuk mengubah benua Ki Asal. Jika manusia dikalahkan, maka benua Ki Asal akan menjadi dunia zombie di masa depan. Jika zombie dikalahkan, zombie akan terputus hingga punah. Penampilan Lin menarik perhatian banyak orang. Ketika Lin menghancurkan Jetsura dengan pukulan, semua orang benar-benar terpana. Semua orang yang hadir tercengang. Jetsura lebih kuat dari Daudi biasa, tetapi Lin mampu meledakkannya. Meskipun Jetsura tidak menderita kerugian apapun, Jetsura merasa terhina. Dia lalu berkata, "Bayi kecil sialan, kamu akan mati untukku. Manusia sialan, aku akan membunuh kalian semua menjadi zombie. Hancurkan dunia!" Seluruh dunia melonjak. Kabut ajaib berguling. Kabut sihir hitam dan aura mayat meresap ke dunia ini. Sepotong langit dan bumi ini benar-benar menjadi gelap. Dan seluruh langit secara bertahap dipenuhi dengan kabut iblis dan aura mayat. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Xiaohui, King Tian, Jan Wuji, dan yang lainnya berubah. Mereka tidak asing dengan transformasi Jetsura. Mengubah dunia menjadi mayat adalah metode Jetsura yang sangat menakutkan. Setelah mengubah dunia menjadi mayat, orang-orang dalam radius 100 mil akan dibutakan oleh aura mayat yang menakutkan. Kecuali untuk beberapa orang yang sangat kuat seperti Liu Xiaohui dan King Tian, orang-orang yang terbungkus energi mayat hampir sulit untuk melawan. Pada saat ini kabut iblis yang bergulir telah menghalangi pandangan semua orang. Liu Xiaohui, King Tian, Jan Wuji, dan yang lainnya tidak bisa lagi melihat pertempuran antara manusia dan zombie. Satu demi satu manusia yang kuat terus jatuh, dan mayat-mayat yang masih utuh itu menjadi zombie menjadi anggota tentara zombie. Liu Xiaohui khawatir tentang keselamatan putra Xiaoyan, jadi dia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, kamu harus pergi dan menyelamatkan putramu. Kekuatan Jetsura tidak sepele, dan putramu mungkin dalam bahaya." Xiaoyan tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Liu Xiaohui, jangan khawatir. Jetsura bukan lawan putraku." Xun juga tersenyum dan berkata, "Saudara Liu, Lin akan mengalahkan zombie itu. Lihat saja." Mendengar kata-kata Xiaoyan dan Xun, Liu Xiaohui, King Tian, Jan Wuji, dan yang lainnya semua saling memandang dengan tidak percaya. Pada saat ini ledakan keras tiba-tiba pecah di langit, dan sosok muda dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya perlahan muncul di mata semua orang. Sosok muda itu adalah Lin. Pada saat ini, Lin seperti matahari yang bersinar, dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, meledak dengan sinar cahaya. Meskipun dunia ini telah diselimuti kabut sihir hitam, sulit untuk menjemujikan sosok Lin. Semua orang yang hadir dapat dengan jelas melihat Lin itu. Lin mengeluarkan suara rendah, dan pedang kecil tiba-tiba terbang di antara alisnya. Pedang kecil itu langsung menjadi panjang. Tubuh pedang itu seperti pelangi, gagangnya seperti tinta, dan itu terlihat sangat misterius. Pada saat yang sama ketika pedang kecil itu menjadi lebih besar, tubuh Lin juga terangkat dalam sekejap. Dalam sekejap, tubuh Lin berukuran lebih dari 2 kali lipat. Liu Xiaohui, King Tian, dan Jan Wuji terkejut. Setelah beberapa saat, Liu Xiaohui lalu berkata, "Dia masih hidup. Pada usia yang begitu muda, kekuatannya sangat menakutkan." King Tian juga berkata, "Apakah dia masih manusia? Kekuatannya sangat menakutkan." Jan Wuji berbisik kaget. "Benar-benar pria yang kuat. Terlalu kuat." Lin layak menjadi putra Xiaoyan. Seperti Xiaoyan, dia memiliki aura yang kejam dan ganas dalam pertempuran. Omong kosong macam apa yang mengubah dunia menjadi mayat? "Hancurkan untukku." Suara lembut Lin terdengar perlahan. Dia memegang pedang dewa dan iblis di tangannya dan kemudian menebas ke dalam kehampaan. Segera ada ribuan cahaya keemasan di udara dan cahaya keemasan keluar dari segala arah, terbang kemana-mana. Lin bergegas menuju Jetsura. Lin mengangkat pedang para dewa dan iblis tinggi-tinggi dengan kedua tangan dan kemudian menebas lurus ke bawah.
Jetsura melambaikan telapak tangannya ke depan dan aura mayat tiba-tiba keluar, mencoba melawan serangan pedang di tangan Lin-Er. Namun Jetsura meremehkan kekuatan Lin-Er. Lin-Er diberkati secara alami dan dilahirkan sebagai Daudi, dan secara kebetulan dia memperoleh warisan dewa. Meskipun dia masih muda, dia adalah pejuang abadi yang sangat kuat. Pedang para dewa dan iblis melintas dan menebas lengan Jetsura hingga terputus. Jetsura berteriak, wajahnya menjadi mengerikan seperti iblis. Dia bertekad membangun kerajaan zombie di benua Kiasal. Selama bertahun-tahun, dia hampir tak terkalahkan. Dia akan menyatukan benua Kiasal dan menjadi penguasa benua Kiasal. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh seorang anak. Bagaimana dia bisa berdamai? Jetsura marah, dia meraung, dia gila. Raungan Jetsura bisa terdengar dengan jelas. Jetsura masih ingin melakukan pertarungan terakhir dan dia menyerang Lin-Er dengan ganas. Wajah Lin-Er menjadi dingin. Pedang para dewa dan iblis di tangannya perlahan-lahan dibagi menjadi dua bagian. Satu dengan cahaya keemasan dan yang lainnya dengan cahaya hitam. Yang disebut dewa dan setan. Yang baik adalah dewa, yang jahat adalah setan. Hari ini dia akan menggunakan pedang pembunuhan iblis untuk memusnahkan iblis jahat ini. Pedang pembunuh iblis melesat keluar dari tangan Lin-Er, menembus kehampaan, dan langsung menusuk tubuh Jetsura. Pedang pembunuh iblis melewati tubuh Jetsura, lalu berputar dan terbang kembali, langsung mengiris kepala Jetsura. Dalam sekejap mata, pedang iblis bolak-balik belasan kali, dan Jetsura tidak bereaksi sama sekali. Buam! Tubuh Jetsura langsung hancur. Jetsura yang telah menyebabkan badai berdarah di benua Kiasal akhirnya telah hancur total. Pada saat ini langit dan bumi tiba-tiba terkoyak dan suara keras seperti guntur terus bergema. Gunung di bawah tiba-tiba meledak, bebatuan menembus udara, dan kekuatan yang luar biasa bangkit. Bayangan hitam besar bergegas menuju Lin-Er di udara. Pada saat yang sama, suara keras terdengar di udara. "Kamu membunuh tuanku. Aku akan mencabik-cabik kalian semua." Pada saat ini wajah semua orang sangat berubah dan mereka berseru, "Raja mayat yang tak terkalahkan. Ini Raja mayat yang tak terkalahkan. Raja mayat yang tak terkalahkan ada di sini." Semua orang terkejut, mata mereka penuh ketakutan. Ketika paksaan tertinggi menyebar, semua orang sudah tahu bahwa itu adalah Raja mayat yang tak terkalahkan. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan juga berubah. Dia tidak takut dengan kekuatan Raja mayat yang tak terkalahkan, tetapi dia khawatir tentang keselamatan Lin-Er. Dia segera bergegas menuju Raja mayat yang tak terkalahkan. "Ayah, aku tidak tahan lagi. Datang dan selamatkan aku, ayah." Meskipun kecepatan Xiaoyan sangat cepat, sudah terlambat untuk menyelamatkan Lin-Er. Lin-Er benar-benar ditelan oleh bayangan hitam. Lin-Er ditelan oleh Raja mayat yang tak terkalahkan. Melihat ini, tubuh Xun-Er gemetar, hampir pingsan. Xiaoyan berteriak dengan marah. "Cepat keluarkan Lin-Er!" Api yang mengamuk dari tubuh Xiaoyan terus naik di permukaan tubuhnya. Xiaoyan bergegas menuju Raja mayat yang tak terkalahkan. Sebuah pukulan menghantam tubuh Raja mayat yang tak terkalahkan. Raja mayat yang tak terkalahkan meraung dan telapak tangannya yang sangat besar menekan ke arah Xiaoyan. Duar! Fluktuasi yang mengerikan segera tersapu. Kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan gelombang energi yang melonjak dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Xiaoyan membalik telapak tangannya, kemudian menampar ke arah Raja mayat yang tak terkalahkan. Raja mayat yang tak terkalahkan juga menembakkan telapak tangan hitam untuk melawan. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan keras. Buam! Fluktuasi yang mengerikan meletus lagi. Xiaoyan dan Raja mayat tak terkalahkan bertarung di dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dan langit. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah!